Bab 871. Sebenarnya Finola atau bukan? Beberapa orang kembali ke halaman Istana Peri. Erikin datang ke kediamannya sendiri, membuka formasi, dan mulai berlatih. Teknik 9 putaran sejati. Sebuah teknik melintas di pikiran Erikin, teknik mengubah energi menjadi vitalitas ini yang diberikan pria misterius itu padanya. Begitu memutar teknik, semua energi dapat diubah menjadi vitalitas, dan tenaga ditingkatkan beberapa kali lipat. Jika mencapai puncak 9 putaran, vitalitas cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan bintang-bintang. Erikin membaca pengantar dalam teknik dan tersentak. Teknik ini menarik napas panjang. Kekuatan untuk menghancurkan dunia, takutnya itu telah mencapai kekuatan dewa. Biar ku coba, teknik 9 putaran sejati ini, apakah begitu kuat? Ekspresi antisipasi melintas di matanya. Erikin duduk di tanah, menutup matanya, dan teknik mengalir perlahan. Pelatihan pemurnian tubuh, nafas tidak berjalan melalui meridian tubuh, tetapi berputar-putar di titik-titik akupuntur. Dalam tubuh Erikin, 1808 titik akupuntur berkedip-kedip sedikit, dan kekuatan melayang di dalamnya, secara bertahap menyatu di antara alis, berubah menjadi kekuatan. Sepanjang malam berlalu dengan cepat, hingga dini hari, Erikin membuka matanya dan memancarkan energi yang ganas. Akhirnya dia mengubah semua energi di tubuhnya menjadi vitalitas. Dengan kata lain, saat ini, Erikin sudah terlatih menjadi pemurnian tubuh. Di luar kediaman, Yezun, si brewok dan Cuan Sue sudah menunggu di depan pintu. Hari ini adalah hari di mana pejuang kebanggaan akan menentukan 100 besar. Semua orang pasti sedang menantikannya. Ayo pergi. Erikin berjalan keluar, dan beberapa orang pergi bergerak ke Sekte Wendao. Saat ini, sejumlah besar pejuang telah berkumpul di alun-alun, dan sangat meriah. Meminta senior Sekte Wendao untuk berjalan ke panggung pertandingan, mengundi kompetisi final. Erikin menyadari, banyak pejuang yang berekspresi gugup, berharap mendapat lawan yang lebih lemah, tetapi seringkali mengira seperti itu. Saat melihat lawannya, mereka langsung terlihat putus asa. Dalam pengawasan Erikin, para pejuang, seperti gadis glamor merah dan gadis centil, semuanya berhasil melaju ke 100 besar. Saat melihat seorang wanita dengan gaun hitam berkerudung di atas panggung, hati Erikin tiba-tiba tergerak. Wanita itulah yang sebelumnya dikira sebagai Finola Su oleh Erikin. Lawan wanita tersebut adalah keturunan langsung dari keluarga Cao dari dunia tersembunyi. Bocah ini bernama Harbet Cao, kultivasinya tidak rendah. Dia nomor 2 putra suci setelah Handi Cao di keluarga Cao. Wanita luar ini takutnya akan kalah. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan mereka optimis dengan Harbet Cao. Gadis kecil, aku lihat sosokmu sangat anggun, pasti terlihat cantik, kenapa menyembunyikan penampilanmu? Berdiri di atas panggung pertandingan, Harbet Cao memandang wanita yang mirip dengan Finola Su. Dia tidak merahasiakan keinginannya dan berkata, tunggu aku menang darimu, aku pasti akan melepas kadarmu, lihat bagaimana penampilan wajahmu. Takutnya kamu tidak memiliki kesempatan ini. Suara wanita itu dingin, membawa hawa dingin. Haha, mulutmu cukup keras, aku akan melihat apakah kekuatanmu cukup keras juga. Harbet Cao mencibir, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Pisau panjang hitam itu menembus udara dengan semburan suara. Swaap. Sosoknya melintas melewati wanita itu, dan bilahnya diblokir oleh pedang wanita itu. Kamu terjebak. Harbet Cao bergumam, sangat aneh. Di belakang wanita itu, pisau panjang lain muncul, melayang di udara, dan memotong ke arah punggungnya. Semua orang berseru. Raut wajah wanita itu sedikit berubah. Pedang panjang di tangannya mengguncang Harbet Cao, dan menghindar ke samping. Tes. Namun, saat cahaya pedang jatuh, lengan baju wanita itu terpotong,
meskipun tidak melukai kulit, tetapi menunjukkan lengan putih yang indah. Gadis kecil, kulitmu juga sangat bagus, kurasa enak jika disentuh. Harbet Chow menjilat bibirnya, keriangannya menjadi lebih kuat. Eric Kin sedikit mengernyit, meskipun Harbet Chow tidak tahu malu, metodenya memang tajam. Cara memanipulasi pisau apung ini agak mirip dengan jurus pedang pelindung, tetapi hanya memiliki satu pegangan. Tetapi jika wanita itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, sulit untuk menghadangnya, itu tergantung bagaimana dia akan menghadapinya. Melihat lengan baju yang robek, di luar topeng wajah wanita itu, matanya sudah penuh dengan embun beku. Mendengar kata-kata kotor Harbet Chow, napasnya semakin berubah. Tidak mengaku kalah. Maka abang, aku harus melanjutkannya. Harbet Chow tertawa dengan keras, berlari keluar lagi, pisau panjang di tangannya dan pisau melayang, kiri dan kanan, secara bersamaan menyerang wanita itu. Wanita itu memandang lawan, matanya melonjak dengan rasa dingin yang mencengangkan. Dia membalik telapak tangannya dan mencakar udara. Reiki langit dan bumi di sekitarnya bergetar sesaat, aura yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, dan pedang salju es muncul di tangannya secara instan. Kemudian wanita itu memegang pedang di kedua tangannya dan membantingnya ke panggung pertandingan. Kedinginan ekstrim. Dia berteriak, hawa dingin meledak dengan dia sebagai pusat. Panggung pertandingan langsung dipenuhi embun beku, menyebar hingga ke kejauhan. Udara sedingin es bahkan lebih kuat, seperti ombak dan lautan, mengalir deras ke segala arah. Di sekitar panggung pertandingan, beberapa pejuang merasa kedinginan dan kesulitan bernapas, bergegas mundur. Dan sosok yang diserang Harbet Chow juga diselimuti oleh hawa dingin, seketika langsung melambat. Pisau yang mengambang itu tertutup embun beku, dan terjatuh ke tanah. Wajah Harbet Chow berubah drastis, baru saja hendak mundur, wanita itu menghunus pedang salju es dan mengarahkannya tepat ke atas kepalanya. Sosok itu berkedip, mendatangi tubuh Harbet Chow, dengan ujung pedang bertumpu di tengah alis Harbet Chow. Klok klok klok. Hawa sedingin es keluar dari pedang, dan mata Haf Chow membelalak nyeri. Dia hanya merasakan hawa dingin yang menggigit memasuki tubuhnya. Tubuhnya langsung kaku dan tidak bisa bergerak. Semua orang tampak terkejut dan melihat tubuh Harbet Chow dengan cepat tertutup salju es, dan akhirnya membeku menjadi patung es. Namun meski begitu, melalui es, masih bisa melihat ekspresi ketakutan Harbet Chow di dalam, seolah-olah dia telah mengalami hal yang paling menakutkan. Dengan sebuah tendangan, wanita tersebut menendang Harbet Chow keluar dari panggung pertandingan, seolah-olah seperti sedang membuang sampah. Bang bang bang. Seorang tetua dari keluarga Chow bergegas dan menepuk 3 telapak tangan berturut-turut dengan ekspresi suram, memecahkan lapisan es di luar tubuh Harbet Chow, kemudian membawa Harbet Chow yang tidak sadarkan diri dari tempat itu. Wanita dari luar dunia ini sangat kuat. Udara sedingin es ini, bahkan di seberang panggung pertandingan, juga terasa dingin menusuk. Jika bertarung dengannya, takutnya akan membeku dalam sedetik. Semua orang terengah-engah dengan hawa dingin, sulit dipercaya, mereka semua masih merasa ketakutan. Jenius kedua dari keluarga Chow dikalahkan begitu saja oleh wanita bertopeng, dan benar-benar di luar dugaan banyak orang. Eric Kin tampak semakin bingung. Terlepas dari pakaian wanita, ekspresi dan perilaku, semuanya terlihat seperti Finola Su. Teknik ilmu sihir yang diungkapkan saat ini bahkan lebih mirip dengan Finola Su. Tetapi pihak lawan terlihat berbeda, tidak mengakui bahwa dia adalah Finola Su, dan auranya juga berbeda. Dia sebenarnya Finola atau bukan? Eric Kin mengerutkan alisnya saat melihat wanita itu pergi. Wanita itu memberinya perasaan berkabut. Tuan kecil akan naik ke atas panggung. Tapi segera, Eric Kin terbangun oleh teriakan bersemangat. Giliran Ye Zun untuk tampil di atas panggung. Dia sudah tidak sabar,
Begitu dia naik ke panggung, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat menjatuhkan seorang pejuang dari dunia tersembunyi dari panggung pertandingan, dan akhirnya menang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.